Shalom, selamat sore rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya sekarang berada di Monumen Irian Barat yang seperti ada di belakang saya. Kalau teman-teman perhatikan bahwa monumen ini monumen yang dibuat untuk mengingat perjuangan para pejuang tokoh-tokoh Trikora, khususnya pada waktu itu yang ingin melepas daripada penjajahan Belanda. Makanya ini disebut Irian itu ada singkatan ternyata pada waktu itu penjajahan Belanda, Irian Barat ini ingin melepas daripada penjajahan untuk memilih menyatu kepada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya Irian itu ada singkatannya itu ikut Republik Indonesia anti Nederland ya. Jadi ketika itu monumen ini akhirnya perlambangan dari satu kebebasan gitu ya untuk memilih kepada NKRI. Jadi di situ kalau lihat dari patungnya ada belenggu yang dilepas rantai gitu kan di tangan dan di kakinya gitu kan untuk mengatakan satu kebebasan gitu ya. Nah, ini yang menarik adalah ketika di sini kita tahu bahwa di monumen ini juga ada tulisannya gitu, ada kata memilih gitu ya. Nah, jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi memiliki satu pilihannya. Mengapa saya katakan demikian? Karena manusia yang sudah berdosa itu mereka hidup di dalam keberdosaan. Jadi tidak mungkin ada pilihan di dalam hidup manusia yang berdosa. Jadi manusia yang berdosa pasti akan terus berjalan di dalam keberdosaannya. Jadi manusia tidak lagi memiliki pilihan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Berbeda ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa atau ketika itu Adam dan Hawa sebelum makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Maka Adam dan Hawa memiliki pilihan. Pilihannya ada dua, yaitu pilihan untuk taat kepada Allah atau kedua memberontak terhadap Allah. Nah, ini ada pilihan karena manusia pada waktu itu bukan diciptakan sebagai robot yang sudah diset begitu rupa. Di dalam kedaulatan Allah, akhirnya di dalam kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia sebelum jatuh dalam dosa, maka manusia pada waktu itu memilih untuk memberontak kepada Allah. Nah, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka sesungguhnya manusia tidak lagi memiliki pilihan. Karena dosa itu ada di dalam diri manusia, sehingga manusia dituntun dalam hidupnya menuju kepada kebinasaan karena upah dosa adalah maut. Maka sesungguhnya manusia yang hidup dalam keberdosaan ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pilihan ya. Jadi sesungguhnya manusia berdosa ini tidak memiliki kebebasan. Nah, di mana kita bisa mendapat satu kebebasan adalah ketika Anda dan saya Kristus datang menebus hidup Anda dan saya. Akhirnya ketika Kristus memilih di dalam kedaulatannya sebagai kita sebagai di dalam kedaulatannya menjadi umat pilihan Allah, maka pada waktu dalam hidup kita, maka Tuhan mengembalikan kembali, yaitu memulihkan kembali kehidupan manusia yang berdosa tadi untuk dipulihkan di dalam peta teladan Allah itu dipulihkan kembali sehingga dalam hidupmu, nah kebebasan itu ada, yaitu bebas untuk apa? Kita diberikan kuasa atau satu katakanlah kewenangan dalam ketika kita sudah berada di dalam Kristus, maka Tuhan memberikan kuasa atau kewenangan untuk kita bisa tidak berdosa. Nah, ini pilihan ya. Jadi ini adalah pilihan yang terbaik yang artinya kita memiliki satu kebebasan kembali, yaitu apa konsepnya? Bisa untuk tidak berdosa. Nah, konsep ini seringkali orang salah gitu ya. Bebas itu artinya boleh ini, boleh itu, boleh ini, boleh itu. Itu bebas gitu kan. Saya boleh ngapain saja gitu kan, saya boleh urak-urakan, saya bebas, itu artinya saya bebas gitu loh untuk melakukan hal apa aja yang saya inginkan, itu namanya bebas. Seringkali ini bukan kebebasan, justru ini malah kebablasan gitu bagi saya. Seringkali orang bilang, oh saya boleh merokok, saya boleh mabuk, saya boleh main perempuan, itu bebas namanya, saya nggak terikat, saya nggak terkekang. Justru terbalik, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang justru terikat. Justru orang yang bebas adalah bisa untuk tidak. Misalnya, saya memiliki satu kebebasan bahwa saya ini adalah bebas, gitu kan, manusia yang bebas, saya ini punya pilihan. Justru ketika saya bisa mengatakan tidak bisa merokok, tidak bisa mabuk, tidak bisa main perempuan, tidak bisa untuk melakukan misalnya pergaulan bebas gitu kan.
saya bisa untuk tidak, nah itu artinya kebebasan yang sesungguhnya. Pengertian kebebasan yang sesungguhnya itu seperti ini. Contoh, kita tahu kalau di Jakarta seringkali kalau weekend itu pasti ada yang namanya Car Free Day. Nah, kalau Car Free Day itu kan artinya bebas berkendara, ya kan? Hari bebas berkendara. Nah, waktu hari bebas berkendara, apakah artinya ada dan saya ngebut-ngebutan di jalan, lalu bawa mobil sport, lalu kita semuanya boleh trekking bebas gitu kan, ngebut, ngetrek sepuas-puasnya? Apakah pengertiannya demikian? Tidak kan, justru terbalik. Bisa untuk tidak memakai kendaraan gitu loh. Jadi waktu kita Car Free Day justru kita nggak bawa kendaraan, kita jalan kaki, ya kan, kita berlari, bersepeda gitu kan. Justru kita tidak membawa kendaraan gitu loh. Car Free Day nggak bawa mobil justru itulah kebebasan, itulah free gitu loh. Bisa untuk tidak. Nah, kalau Anda dan saya memiliki konsep bisa untuk tidak, nah kalau kita menjadi orang percaya, justru Tuhan berikan kebebasan, yaitu apa? Kita bisa tidak berdosa. Kita bisa mengatakan tidak kepada dosa. Tapi waktu kita belum percaya kepada Kristus, maka dosa akan terus menuntun hidup setiap orang yang belum percaya. Mereka akan digiring terus menuju kepada kebinasaan. Mereka akan terus diikat, mereka terbelenggu, mereka tidak memiliki kebebasan. Tapi ketika kita sudah percaya kepada Kristus, maka Tuhan berikan kuasa dengan kuasa Roh Kudusnya, bisa untuk tidak berdosa. Nah, kewenangan inilah, kebebasan inilah kebebasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kebebasan dunia yang dunia tawarkan dengan definisi dunia itu berbeda sekali dengan kebebasan yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Nah, saya berharap sore hari ini gitu ya, renungan mungkin singkat tetapi kita mendalami gitu kan. Apakah kita benar-benar memiliki pengertian kebebasan yang sesungguhnya yang daripada Tuhan, bukan yang daripada dunia. Karena berbeda sekali definisinya. Sebenarnya sesungguhnya dunia juga mengetahui definisi yang sama, contohnya Car Free Day tadi. Tetapi seringkali diplesetkan sehingga orang memiliki, apalagi generasi muda, bebas dong, kamu mah nggak kurang gaul gitu kan. Lu hidup nggak bebas banget sih. Ayo dong, kita coba ini, coba itu, boleh ini, boleh itu. Wah, ini bebas, namanya ini kebebasan kita. Usia kita masih muda, lalu inilah kebebasan gitu kan. Bebas gitu kan, itu bukan kebebasan. Justru keterikatan malah kebablasan. Nah, saya berharap kita jangan sampai demikian, tapi memiliki pengertian yang benar mengenai arti kebebasan. Sama seperti tadi monumen gitu ya, yang terbelenggu dari Belanda, penjajahan Belanda, dia mau bebas, dia memilih bersatu dengan NKRI. Nah, makanya monumen tersebut di belakang saya ini, itulah kenapa dibangun untuk memperingati bahwa ketika itu para pejuang memilih untuk bebas dari penjajahan, yaitu dia menyatu dengan NKRI. Begitupun dengan hidup Anda dan saya. Anda akan memiliki satu kebebasan yang besar, yang sejati ketika Anda dan saya bisa untuk tidak berdosa. Karena kita bersatu di dalam Kristus, kita sudah disatukan di dalam Kristus. Dengan darahnya kita diikat menjadi anak Allah, sehingga Tuhan berikan kuasa untuk bisa tidak berdosa. Itulah kebebasan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Luar biasa bukan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu bisa untuk tidak berdosa. Wah, ini jangan lupa ya, anak-anak Tuhan seringkali lupa punya kuasa yang begitu besar, yaitu bisa untuk tidak berdosa. Tapi seringkali tidak mau kita lakukan, tidak mau kita kerjakan. Seringkali kita maunya kuasa-kuasa yang bisa menyembuhkan orang lain. Doain sembuh, minta ini, minta itu, beriman, langsung sembuh, lain sebagainya, terkabul, dan lain sebagainya. Ada yang lebih besar, yaitu bisa tidak berdosa. Seringkali kita nggak mau gumulkan itu. Seringkali kita tidak mau lakukan itu. Mulai hari ini, kita harus gunakan kewenangan dan kuasa itu, yaitu bisa untuk tidak berdosa. Mengatakan tidak kepada dosa. Dan setiap keturunannya gitu ya. Dalam setiap bentuk apapun yang kecemaran-kecemaran bisa mengatakan, dan kita bisa putuskan itu tidak untuk berdosa. Kita bisa untuk tidak berdosa. Nah, itu gunakan. Mari kita sama-sama dalam hidup kita yang sementara ini memikirkan hal-hal yang bersifat kekekalan, yaitu yuk mari kita katakan bisa untuk tidak berdosa dalam hidup ini. Kiranya sore hari ini memberkati setiap kita. Saya berharap renungan singkat ini bisa membuka wawasan kita untuk semakin hari makin mengerti akan arti kebebasan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Hanya Kristus yang mampu memberikan kuasa itu kepada setiap kita. Jikalau bukan Kristus yang mati di atas kayu salib yang mematahkan kuasa daripada dosa, maka sampai kapanpun kita akan dituntut
dituntun di dalam kebinasaan. Mari, kita yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, kita gunakan kuasa itu, yaitu bebas yang sejati, bisa untuk tidak berdosa. Salam selakustik. Tuhan Yesus memberkati.